Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Okta Fauzia dan rekan saya. Dan saya Zaidan Ramadan. Di sini kami dari kelompok SA10 dengan Menpro Bapak Dr. Iman Fahruzi STMT. Kami akan mempresentasikan hasil dari PBL kami selama satu semester, yaitu dengan judul Robot Line Follower Digital. Yang pertama, tujuan pembuatan robot dan follower. Yang pertama, mengetahui dan memahami sistem dan cara kerja robot dan follower digital. Yang kedua, mengetahui fungsi dan rangkaian-rangkaian elektrikal dalam sebuah robot. Yang ketiga, mengetahui bagaimana cara membuat rangkaian driver motor, komparator, dan sensor. Dan yang keempat, dapat mendesain PCB untuk sebagai wadah untuk komponen-komponen pada rangkaian elektrikal dalam robot. Selanjutnya, rangkaian driver motor DC. Driver adalah rangkaian yang tersusun dari transistor yang digunakan untuk menggerakkan motor DC. Motor memang dapat berputar hanya dengan gaya DC, tapi tidak bisa diatur tanpa menggunakan driver. Maka diperlukan suatu rangkaian driver yang berfungsi untuk mengatur kerja dari motor. Pada rangkaian kami kali ini, kami menggunakan IC L298N. IC ini merupakan driver jembatan H-bridge yang dikemas dalam bentuk Integrated Circuit atau IC. Di dalam IC L298N ini terdapat dua buah rangkaian high bridge yang siap digunakan untuk mengendalikan putaran motor DCMP. Di dalam datasheetnya, IC L298 dapat bekerja dengan tegangan 1 hingga 46 volt DC dan memiliki arus kerja maksimal hingga 4 ampere. Dengan spesifikasi tersebut, IC L298N sudah dapat digunakan dalam mengendalikan putaran motor DCMP dengan arus kerja hingga 4 ampere. Rangkaian pada komparator. Rangkaian pada komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pengambil keputusan dengan menggunakan penguat operasional atau op-amp dengan gain yang sangat tinggi dalam keadaan loop terbuka, yaitu tidak ada resistor, feedback atau umpan balik. Pada rangkaian komparator ini, kami menggunakan IC LM324N dan IC LM358N. Di dalam IC tersebut berisi rangkaian op-amp yang digunakan untuk membandingkan input dari sensor. IC LM324N menghemat penggunaan tegangan DC karena bisa bekerja pada tegangan rendah antara 3 hingga 5 volt dengan tingkat kestabilan yang bagus. Pada rangkaian amplifier mini, LM324N mempunyai peran penting sebagai komponen kecil yang mudah diaplikasikan dan memudahkan kita membuat rangkaian dengan efektivitas tinggi. IC LM358 terdapat dalam paket berkapasitas chip serta software op-amp. Op-amp ini tergolong rangkaian op-amp konvensional, blok penguatan DC, serta amplifier transducer. Selanjutnya adalah rangkaian pada sensor. Rangkaian sensor ini merupakan suatu rangkaian transducer yang penggunaannya sebagai pengubah besaran pada sinar. Jenis sensor yang kami gunakan pada kali ini adalah sensor cahaya dengan menggunakan fotodioda. Fotodioda sendiri merupakan komponen elektronika dari famili diode yang dapat digunakan untuk mendeteksi cahaya. Komponen ini dapat merubah cahaya menjadi arus listrik dan komponen ini terbuat dari bahan semikonduktor. Sistem kerja dari fotodiode yaitu jika dalam keadaan gelap atau tidak terkena cahaya, maka nilai resistansinya akan membesar hingga tidak ada arus yang bisa mengalir atau diasumsikan dengan logika nol. Sebaliknya, jika dalam keadaan terang atau terkena cahaya, maka nilai resistansi diode akan mengecil sehingga arus bisa mengalir atau diasumsikan dengan logika 1. Berikut adalah program dari robot dan follower kami. Dalam program ini kami menggunakan PWM dengan nilai 192 dan 255. Berikut merupakan desain dari driver motor DC kami. Dan berikut adalah desain sensor yang kami gunakan pada praktek kali ini, yaitu menggunakan 5 sensor. Berikut adalah desain komparator yang kami gunakan.
Proses pembuatan selama PPL ini adalah yang pertama penyablonan. Penyablonan ini merupakan pencetakan layout kepada PCB, yaitu dengan cara membasahkan kertas layout tadi dengan autan, kemudian dilapisi plastik mika agar tidak rusak saat penggosokan. Setelah itu gosok dengan koin dan dilepas secara perlahan. Selanjutnya proses etching. Proses etching menggunakan ferrichloride dengan cara memanaskan air hingga mendidih, kemudian masukkan ferrichloride ke dalam wadah dan masukkan air panas tadi secukupnya. Lalu PCB yang sudah tersablon tadi dimasukkan ke dalam wadah dan digoyang-goyang hingga jalur terkupas. Yang kemudian lakukan pemotongan PCB. Setelah melakukan etching, kami melakukan pemotongan PCB menggunakan gerinda. Kami memotong PCB sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, dan setelah melakukan pemotongan, lakukan pengecekan jalur menggunakan multimeter. Setelah itu, kami melakukan pengeboran PCB. Setelah melakukan pemotongan dan pengecekan jalur, lanjut melakukan pengeboran PCB. Pengeboran ini harus dilakukan secara hati-hati supaya hasilnya pas dan tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Karena dapat memutuskan jalur yang terbentuk apabila ada kesalahan pada saat melakukan pengeboran. Selanjutnya adalah pemasangan komponen. Komponen yang dipasang harus sesuai dengan skematik yang telah dibuat, dan pada saat pemasangan komponen tidak boleh salah atau terlewat karena dapat merusak komponen tersebut, termasuk dengan polaritas. Selanjutnya adalah penyolderan. Setelah melakukan pemasangan komponen, melakukan penyolderan yang berfungsi untuk menempelkan komponen ke atas PCB dan menyambung jalur. Yang terakhir, proses pengecekan. Setelah melakukan penyolderan, kemudian lakukan pengecekan apakah komponen yang disolder bekerja sesuai dengan fungsinya. Berikut adalah hasil proyek yang telah kami buat. Yang pertama ada driver motor DC, yang selanjutnya adalah gambar komparator dan sensor, dan yang di tengah merupakan hasil dari robot yang telah kami rakit, yaitu line follower. Dan selanjutnya kami akan menampilkan video dari tes robot kami sesuai jalur. Sekian dari video kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.